Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini, Selasa 24 Agustus 2021, dengan tema Dusta Memikat Hati. Bahan bacaan kita terambil dari Kejadian pasal 3 ayat 4 yang berbunyi demikian. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pak, tolong doakan saudara saya yang ditipu oleh rekan kerjanya. Hartanya habis diboyong dan sekarang dia mengalami depresi karena besarnya hutang yang harus dibayar. Demikian perkataan seseorang kepada saya dengan mata berkaca-kaca. Jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan, tidak satu pun dari kita yang mau ditipu. Karena ketika kita sadar kita sudah kena tipu, sakitnya itu bukan hanya di sini, tetapi juga di sini, di dompet kita, di mana-mana. Tanpa ampun, maka kita akan langsung memblacklist orang tersebut, mencapnya sebagai pembohong. Bahkan mungkin kita akan membawanya ke ranah hukum. Meskipun kita pernah merasakan sakitnya ditipu, namun pertanyaannya, mengapa kita masih saja mudah ditipu? Tentu saja karena kita tidak sadar bahwa kita sedang ditipu. Tetapi ada hal yang lain yang umumnya kita tidak sadari, yakni bahwa hal-hal yang seringkali menipu kita adalah hal-hal yang memikat hati kita. Bacaan kita hari ini mengungkapkan percakapan iblis yang berwujud ular dengan Hawa di Taman Eden. Iblis berupaya memutarbalikkan semua yang Allah katakan. Iblis berupaya meyakinkan Hawa bahwa perkataan Allah hanyalah tipuan, sedangkan perkataan iblis adalah kebenaran. Kita tahu dari ayat selanjutnya bahwa Hawa berupaya melawan dengan kembali kepada perkataan Allah. Meskipun tidak sepenuhnya tepat. Ia berkata, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Masalah bertambah runyam ketika Hawa melihat kepada buah pengetahuan itu. Apa yang dilihatnya, apa yang diiming-imingkan di depan matanya, kemudian turun ke hati, lambat laun menarik hatinya dari kebenaran firman Tuhan. Dalam peristiwa kejatuhan manusia di dalam dosa itu, Hawa telah terjebak oleh bujuk rayu ular. Ketika ia melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, ia menggantikan kebenaran firman Allah yang absolut dengan membangun pengertiannya sendiri. Kejadian 3 ayat 6. Kita tahu apa yang terjadi setelah itu, bukan? Hawa bukan hanya memakan buah tersebut, tetapi ia bahkan memberikan kepada suaminya sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Apa yang sedang memikat hati kita hari-hari ini? Sadarilah bahwa ketika hal itu menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan, maka kita sedang terjebak dalam tipu daya iblis. Ketika kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai penopang hidup kita yang utama, maka hidup kita akan dikendalikan oleh pengertian dan keinginan hati kita sendiri. Mari izinkan firman Tuhan terus-menerus memikat hati kita, sehingga hati kita tidak akan dipikat oleh tipu daya iblis melalui berbagai godaan dunia ini. Maka niscaya kita akan menjadi orang-orang yang menang. Amin.